Selamat datang di Bijak News Selasa 4 Februari 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Hasim Joyo Hadikusumo dalam ESG Sustainability Forum 2025 meyakinkan target ESG 8% ekonomi growth Indonesia yang ditetapkan Presiden Prabowo akan terlampaui dikarenakan beberapa program unggulan. Pertama, program makan bergizi gratis yang anggarannya akan ditambah dari 71 menjadi 171 triliun. Ia menuturkan berdasarkan hitungan Bappenas, anggaran yang awal 71 triliun akan menambah perkembangan ekonomi nasional sebesar 0,83%. Ditambah 100 triliun pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% karena uang ini akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar di pedesaan. Ada juga program unggulan perumahan di mana kita sudah dikomitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk membiayai 4-6 juta unit rumah tuturnya. Ditambahnya lagi komitmen dari Menteri Energi dan Perindustrian Emirat Arab atau UAE untuk 1 juta unit rumah atau lebih. Program ini akan menjadi stimulus ekonomi di 185 bidang ekonomi perumahan yang akhirnya diklaim akan menambah 1,5 sampai 2,5% per tahun pada pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini akan memerlukan tambahan energi yang akan berdampak pada kenaikan emisi dan lingkungannya. Beralih ke hukum, KPK memanggil Dirut PT Loko Montrado, Siman Bahar pada Senin 3 Februari terkait dugaan korupsi pengolahan anoda logam dengan PT Antam. Juru bicara KPK belum mengungkapkan materi pemeriksaan atau kehadiran Siman. Sebelumnya, Siman ditetapkan sebagai tersangka meski sempat menang pada pra-peradilan. Selanjutnya, Komisaris Sriwijaya Air Henry Lee yang didakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah 300 triliun rupiah meminta dibebaskan dari tahanan pada Senin 3 Februari. Pengacaranya membantah keterlibatan Henry sebagai pemegang saham mayoritas PT TIM dan menegaskan kliennya tak bertanggung jawab atas bisnis ilegal tersebut. Informasi ekonomi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penghapusan pengecer LPG 3 kg dilakukan untuk mencegah manipulasi harga pada Senin 3 Februari. Pemerintah memastikan distribusi hanya lewat pangkalan agar harga tetap terkendali, mengingat subsidi 12.000 per kilogram sering disalahgunakan. Seputar luar negeri, Komisi Eropa pada Minggu 2 Februari mengkritik tarif Amerika Serikat terhadap Kanada, Meksiko, dan Cina, menyebutnya merugikan perdagangan global. EU menegaskan pentingnya pasar terbuka dan siap mengambil tindakan balasan jika kebijakan tarif Amerika Serikat dianggap tidak adil. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.